Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak-ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, rasa takut berada di dalam permasalahan ataupun keadaan yang mengancam merupakan hal yang wajar dan alamiah. Misalnya kita naik pesawat terbang, ketika sudah take off dan telah beberapa lama tinggi mengudara, tiba-tiba cuaca buruk, terjadi goncangan yang parah dan hebat, dan sang pilot memberitahukan kita untuk menggunakan sabuk pengaman dan menegakkan kursi sandaran. Apa perasaan kita pada saat itu? Tentu saja takut. Kita takut jika pesawat tersebut akan mengalami kecelakaan, dan pasti sebagian orang akan mengambil sikap berdoa, dan ada orang-orang yang begitu tegang dan takut. Nah, saudara-saudara, rasa takut dalam permasalahan atau dalam situasi yang mengancam adalah hal yang alamiah. Tetapi yang tidak boleh adalah kita membiarkan rasa takut itu menguasai seluruh hidup kita, sehingga kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam peristiwa murid-murid menghadapi angin taufan yang dahsyat di danau, Yesus ada bersama-sama dengan mereka, dan Yesus tertidur di dalam kemanusiaannya. Namun di sisi lain, Yesus adalah Tuhan. Jadi secara logika ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan sebelum mereka naik ke dalam perahu tersebut, Yesus sudah tahu. Tetapi Yesus sengaja untuk tetap melakukan pelayaran tersebut. Yesus mungkin membawa murid-murid untuk menghadapi badai, untuk menguji iman daripada mereka. Karena kata-kata Yesus setelah danau menjadi teduh, dalam beberapa terjemahan mengatakan, "Mengapa kamu takut? Belum punyakah kamu iman?" Dapat dikatakan bahwa murid-murid belum memiliki iman yang sepenuhnya, dan mereka belum sepenuhnya mengenal Yesus. Karena sesudah Yesus meredakan badai, apa reaksi para murid-murid? Markus 4 ayat 41 mengatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, selama ini murid-murid hanya tahu bahwa Yesus hanya menyembuhkan orang dan mengusir setan. Tetapi murid-murid belum sepenuhnya mengenal Yesus yang sesungguhnya. Belum mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Ia lebih besar dari segala badai, angin ribut, ataupun segala permasalahan kehidupan yang ada. Bagi orang Yahudi di Timur Dekat kuno, lautan dipercaya merupakan satu kekuatan dari dewa tertentu, sehingga badai itu menggambarkan penguasa lautan yang sedang mengamuk. Tetapi Yesus adalah Tuhan atas alam semesta yang jauh lebih besar dari segala kekuasaan apapun. Yesus menaklukkan badai kengerian itu hanya dalam waktu yang sekejap. Saudara-saudara, terkadang Tuhan mengizinkan badai terjadi kepada murid-murid untuk menguji iman mereka, supaya mereka lebih mengenal siapa Yesus dan semakin beriman kepadanya. Sebagai manusia, kita mungkin tidak suka dengan ujian, tetapi ujian itu baik bagi manusia. Seorang pilot pesawat terbang, meskipun ia sudah menerbangkan pesawat sekian tahun, mereka tetap harus diuji secara berkala. Mereka setiap bulan sekali akan diuji di dalam simulator untuk menerbangkan pesawat. Dalam ujian tersebut, pilot akan diberikan ujian menerbangkan pesawat di dalam keadaan yang tidak terduga ataupun dalam situasi yang buruk. Ujian itu diberikan agar ketika pilot menghadapi situasi yang nyata,
pilot akan memiliki pengalaman untuk mengatasi permasalahan yang ada. Demikian juga saat ini, terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam ujian badai kehidupan atau permasalahan untuk menguji iman kita. Apakah kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan yang jauh lebih besar dari segala permasalahan yang kita hadapi saat ini? Ataukah kita percaya bahwa permasalahan itu terlalu besar dan Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikannya? Mari kita percaya dan bersandar kepadanya, kepada Yesus Kristus yang adalah Allah kita, yang begitu perkasa, yang bahkan telah mengalahkan maut untuk setiap kita orang-orang yang percaya. Ia adalah Allah yang tidak pernah tertidur, Ia tidak pernah terlelap. Dalam Mazmur 121 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Masalah apapun yang sedang kita hadapi, jangan biarkan rasa takut menguasai diri kita. Bersandarlah kepada Allah kita, Yesus Kristus, yang sanggup memberikan kita kekuatan dan menghadapi badai permasalahan hidup yang ada. Tuhan Yesus memberkati.